Ala kullin ayuhal ikhwah, surah ini adalah surah yang sangat agung. Az-zalzalah artinya guncangan. Az-zilzal, makanya bahasa Arabnya gempa itu adalah zilzal. Makanya dikatakan biasa di berita hadath az-zilzal fi Indonesia. Ya, biasa kalau berita di televisi yang berbahasa Arab, telah terjadi gempa di Indonesia misalnya. Bimiqyas 7 fasil kida Richter, ya 7, sekian Richter misalnya. Jadi bahasa Arabnya gempa adalah az-zilzal. Ya, ini tambahan perbendaharaan bahasa untuk anak-anakku para santri dan untuk semua. Jadi bahasa Arabnya gempa adalah zilzal. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi, apa jawabannya? Zilzal. Ya. Zilzal sekali lagi artinya adalah goncangan, ya, gempa. Taib. Surah ini ayuhal ikhwah terdiri dari 8 ayat dan 35 kata, 109 huruf. Jadi kalau kita membaca surah ini berdasarkan hadis Nabi, satu huruf bernilai 10, maka kita mendapatkan berapa? 109 kali 10 1090. Betul? Baik. Alhamdulillah. Di sini Allah menyebutkan idza. Idza ini dalam bahasa Arab disebut dengan adatu syart. Adatu asy-syart, huruf syart, dan biasanya ada jawab syart. Dan menunjukkan sesuatu yang akan terjadi fil mustaqbal. Berarti ini belum terjadi. Jadi guncangan yang dimaksudkan oleh Allah yang disebutkan di ayat yang pertama ini belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan andaikan gempa, guncangan sejak bumi ini diciptakan sampai akhir ajal dan usia dari bumi ini itu dikumpulkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guncangan di akhir zaman. Tidak ada apa-apanya. Jadi Allah mengatakan idza zulzilatil ardu, ketika bumi itu diguncangkan, zilzalaha, dengan seguncang-guncangnya. Kita saja ya ikhwah biasa bahkan merasakan, biasa goyang-goyang juga. Ya, Masya Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apalagi yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palu. Mungkin sebagian antum pernah melihat secara langsung. Kami sendiri melihat bagaimana subhanallah, satu perkampungan ribuan orang, rumahnya itu ditelan oleh tanah, ya. Ketika terjadi gempa, bahkan ada kampung yang bergeser. Ya, ketika kami melihat ada jalan poros terputus di jembatan, ya. Kemudian ada seakan sebelumnya tidak ada perkampungan di situ. Jadi ada pohon kelapa, pohon pisang, kemudian sawah ladang di situ. Jadi penduduk setempat menyebutkan bahwasanya kelapa, pisang, sawah persawahan ini, Pak, itu turun dari perbukitan di atas dan dia berjalan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, dan ini pernah juga terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, kita mengenal umat Nabi Hud. Ya, sekarang ada tempat yang disebut dengan Ar-Rub'ul Khali di Jazirah itu. Di sana yaitu perkampungan ditenggelamkannya kaumnya Nabi Hud, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana mereka itu perawakannya, tingginya, besarnya 30 meter, ya, bisa antum bayangkan. Mereka memiliki kekuatan, yabnuna bi kulli ri'in ayatin ta'bathun, ya, ya'bathun, mereka memahat gunung. Ya, kalau kita bikin rumah, untuk pondasinya ambil batu gunung dibawa jadi pondasi, mereka gunungnya yang dipahat. Ya, jadi kita membaca itu dan para peneliti mendapatkan tempat dan kampung itu mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi guncangan-guncangan yang menjadikan
batas-batas bumi itu berubah, ya bahkan arah, petunjuk dan seterusnya itu subhanallah berubah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Kapan itu terjadi? Sebagian ulama ada yang mengatakan inda qurbis sa'ah, ya ketika telah dekat hari kiamat, sudah hampir, yang muncul setelahnya tanda-tanda yang lain. Sebagian ada yang mengatakan inda qiyamis sa'ah, ketika terjadi hari kiamat. Makanya banyaknya gempa yang terjadi sekarang ini adalah tawti'ah, muqaddimah. Makanya Nabi menyebut di antara ciri dan tanda hari kiamat adalah kathratuz zalazil, banyak terjadi gempa di mana-mana. Ya, jadi ini muqaddimah, tawti'ah. Jadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi berguncang dengan seguncang-guncangnya. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Gunung-gunung itu hancur, beterbangan. Bayangkan pasak bumi yang beterbangan. Wal jibala autada. Sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah yauma takunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihn al-manfush. Jadi gunung-gunung itu seperti al-'ihn. Al-'ihn artinya al-qutun, kapas-kapas yang beterbangan. Ya, nasallahu salam wal afiyah. Makanya Allah menurunkan surah ini untuk kemudian mengguncang hati kita, untuk kemudian menyadarkan kita semua untuk kembali kepada Allah. Dan gempa-gempa yang terjadi ini teguran dari Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Yang semestinya kata Allah mereka semakin tadarru'. Tadarru' artinya kembali kepada Allah. Tapi walakin qasat qulubuhum, sungguh sangat disayangkan hati-hati mereka sudah keras, tidak mengambil lagi ibrah dan pelajaran. Padahal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guncangan yang akan terjadi di akhir zaman. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah menggambarkan lagi secara terperinci di awal surah Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kalian dengan Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu syai' 'azim, sesuatu yang dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Hari ketika kalian melihat para wanita yang mengandung itu keguguran. Dahsyatnya hari itu. Dan ibu-ibu yang sementara menyusui bayinya meninggalkan bayinya begitu saja. Wa taran nasa sukara, engkau melihat manusia seperti dalam kondisi dan keadaan yang mabuk, wa ma hum bisukara, tapi mabuknya mereka bukan disebabkan karena minuman keras, walakinna adzaballahi syadid, tapi azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Jadi hari itu ayyuhal ikhwah al-akarim adalah sesuatu yang sangat menakutkan, terutama bagi orang-orang kafir. Makanya ayat setelahnya, di ayat yang ketiga, ya, sebelum kita membahas ayat yang kedua, Allah mengatakan wa qalal insanu ma laha. Manusia bertanya, apa yang terjadi? Sebagian ulama ada yang mengatakan semua makhluk kaget dan heran. Tapi sebahagian yang lain ada yang mengatakan yang dimaksudkan insan pada ayat yang ketiga ini adalah orang-orang kafir yang tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat. Adapun orang yang beriman, ketika melihat kejadian itu, apa kata mereka? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin. Jadi orang yang beriman kalau melihat tanda-tanda yang disebutkan Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi itu terjadi, mereka berkata, hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini yang dijanjikan oleh Allah, wa sadaqal mursalun. Dan sungguh para nabi dan rasul yang membawa berita itu telah jujur dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, jadi mereka takut tabi'i, tapi mereka sudah mempersiapkan dirinya. Sama ketika kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ya.
Orang yang beriman meyakini itu. Kita akan didatangi oleh malakul maut. Ya, dan semoga ketika malakul maut mendatangi kita, kita kemudian berkata, "Hadza mau'adur rahman wa sadaqal mursalun." Dan kita meninggalkan dunia ini dengan tersenyum. Amin ya rabbal alamin. Makanya doa yang saya bacakan tadi yang ma'thur dari Nabi, waj'al akhira ayyamina atau ahsan ayyamina yawman alqaq. Ya, khaira ayyamina yawman alqaq. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Ya, jadi kalau ada yang merasa hari yang terbaik dalam hidupnya adalah ketika dia pertama kali mendapatkan gaji, ketika dia bekerja, ada yang menganggap hari yang terindah adalah ketika pertama kali dia telah menyelesaikan akad nikah, maka itu semua cuma duniawiyah saja. Kita berharap semoga hari terbaik kita adalah hari ketika kita kembali berjumpa dengan Allah.